Selamat pagi Ibu Salma. Selamat pagi Bu Selvi, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin mendiskusikan mengenai sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Menurut saya, fasilitas yang ada di sekolah ini tuh cukup membantu dalam proses pembelajaran mengajar. Namun masih ada beberapa kendala yang perlu kita perbaiki lagi. Iya, saya juga setuju Bu, sarana dan prasarana memang sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Beberapa fasilitas yang sudah ada seperti proyektor di ruang kelas dan perangkat pembelajaran di laboratorium memang sangat membantu, tapi masih ada beberapa kendala yang saya amati. Misalnya di beberapa ruang kelas, proyektor sering mengalami masalah teknis dan kadang-kadang koneksi internetnya juga tidak stabil, Bu. Iya, saya juga merasakannya, terutama saat menggunakan teknologi untuk membantu pembelajaran berbasis media digital. Koneksi internet yang tidak stabil membuat proses pembelajaran jadi terhambat dan itu sangat mengganggu. Selain itu juga beberapa ruang kelas memang sudah agak tua seperti meja dan kursi yang tidak nyaman untuk digunakan dalam jangka panjang. Saya rasa juga perlu diperbaiki lagi. Betul sekali Bu, saya juga melihat masalah serupa, terutama meja dan kursi yang sudah banyak yang rusak. Bahkan ada beberapa siswa yang harus duduk tidak nyaman karena meja yang tidak rata atau kursi yang sudah ketinggalan zaman. Padahal kenyamanan dalam belajar sangat penting untuk mendukung fokus mereka. Menurut saya, kita perlu melakukan penilaian lebih dalam tentang kondisi sarana dan prasarana ini ya Bu. Baik Ibu, saya sudah menyiapkan indikator-indikator apa saja yang perlu diperbaiki dan tidak. Jadi Ibu, ini untuk indikator apa saja yang perlu kita evaluasi untuk sarana yang ada di sekolah kita. Bisa membacakan ya Ibu ya. Untuk komponen pertama yaitu ada kondisi fisik bangunan, kondisi fisik atap, dinding dan lantai. Apakah kondisinya sudah sesuai atau ada yang mengalami kerusakan? Ada, sudah sesuai. Ya. Untuk skor perolehannya kira-kira dari 1 sampai 4 berapa ya Ibu ya? 3. Yang kedua, tidak membacakan lagi untuk kondisi ventilasi dan pencahayaannya. Apakah sudah ada? Sudah ada. Perolehan nilainya berapa ya Ibu? Perolehan nilainya 4. Yang ketiga, keberadaan tanda keselamatan. Itu apakah sudah ada? Sudah ada, itu nilainya 4. Yang keempat, yaitu ada ketersediaan pintu darurat. Itu 2 nilainya. Ini sudah ada ya Ibu ya? Sudah ada, cuman masih kurang. Yang kelima itu ada ruang ramah disabilitas. Sudah ada, itu nilainya 4. Yang kedua, masuk dalam komponen kondisi ruang kelas. Yang pertama itu ada ketersediaan meja dan kursi. Sudah tersedia, cuman yang saya jelaskan tadi masih ada yang kekurangan, masih ada yang rusak atau ada yang kurang. Jadi nilainya 3. Yang kedua ada ketersediaan papan tulis dan proyektor. Itu sudah ada semuanya, nilainya 4. Yang ketiga ada pengaturan sirkulasi udara yang cukup baik. Ya, itu sudah ada, nilainya 4. Yang ketiga adalah fasilitas sanitasi dan kebersihan. Yang pertama itu apakah ketersediaan toilet yang bersih dan layak untuk dipakai? Ya, itu sudah bersih dan sudah layak. Itu nilainya di 3. Yang kedua, ketersediaan untuk musola atau masjid bagi yang sudah beragama Islam. Sudah ada, nilainya 4. Yang ketiga adalah pengelolaan sampah, tempat sampah dan lain sebagainya. Nilainya 4 juga, soalnya sudah memadai. Yang keempat adalah area olahraga dan ruangan terbuka. Yang pertama, apakah lapangan olahraga yang memadai? Lapangan olahraganya sudah memadai, nilainya di 4. Yang kedua, taman atau ruang hijau. Nilainya juga 4. Yang ketiga, area parkir yang cukup luas. Nilainya 4. Yang kelima, aspek keamanan sekolah. Apakah ada keberadaan CCTV dan petugas keamanan? Iya, CCTV sudah ada dan petugas keamanan juga sudah ada, nilainya 4. Kedua, apakah ada sistem alarm kebakaran dan alat pemadam kebakaran juga? Sudah ada, nilainya 3.
Apakah ada peta evakuasi dan keluar untuk darurat? Sudah ada, itu nilainya 4. Yang keenam ada fasilitas teknologi. Yang pertama itu ada koneksi internet atau web yang memadai. Sudah ada, cuman kadang mengalami kendala, jadi nilainya di 3. Yang kedua, atau ada ketersediaan komputer dan alat perangkat untuk mendukung media pembelajaran. Sudah ada, nilainya di 4. Yang terakhir adalah pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama, jadwal pemeliharaan rutin apakah sudah ada. Sudah ada, nilainya 4. Yang terakhir ada catatan perbaikan dan perawatan. Nilainya di 4. Baik Ibu, itu tadi indikator-indikator apa saja yang perlu kita evaluasi sarana prasarana untuk meningkatkan pembelajaran lebih lanjut. Saya rasa itu langkah yang tepat, Bu. Untuk ruang kelas, selain proyektor, kita bisa juga memperhatikan penerangan dan ventilasi. Beberapa kelas terlalu gelap atau pengap, yang membuat suasana belajar kurang nyaman. Terlebih lagi jika kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Hal itu bisa mengurangi konsentrasi siswa. Betul Bu, penerangan dan ventilasi yang memang seringkali terabaikan padahal itu mempengaruhi kenyamanan belajar di samping itu juga kita juga perlu meninjau tentang kebersihan dan perawatan sarana prasarana lainnya seperti jendela yang sering macet atau tidak bisa dibuka, lantai yang rusak atau tembok yang perlu dicat ulang. Hal-hal sekecil itu pun meskipun tidak langsung berhubungan dengan pembelajaran bisa mempengaruhi psikologi siswa dan guru. Untuk terkait ventilasi dan pencahayaannya mungkin ada beberapa yang tidak rusak, jadi tidak perlu kita perbaiki, cuma kita melakukan pemeriksaan rutin atau perawatan rutin untuk tindak lanjutnya lagi. Saya setuju, Bu. Siswa dan guru tentu lebih nyaman bekerja di lingkungan yang bersih dan terawat. Selain itu, saya juga berpikir mengenai akses ke teknologi. Siswa sekarang lebih terbiasa dengan perangkat digital seperti laptop atau tablet. Mungkin kita bisa memperkenalkan lebih banyak teknologi di ruang kelas seperti penggunaan aplikasi belajar atau platform pembelajaran online. Namun untuk itu, kita perlu memastikan bahwa akses internet dan perangkatnya cukup memadai. Betul Ibu, akan tetapi akses terhadap internet itu juga sangat penting apalagi di tengah kemajuan dan zaman modern ini. Namun saya rasa kita juga perlu mengevaluasi terkait dengan pengadaan perangkat tersebut bahwa penggunaannya akan efektif dan terjaga. Saya berpikir juga mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mencari program pemerintah guna membantu kita dalam mendukung pengadaan alat teknologi tersebut. Itu ide yang bagus, Bu. Selain itu, kita juga bisa meminta bantuan dari orang tua atau alumni untuk berkontribusi dalam pengadaan perangkat teknologi. Saya juga berpikir bahwa pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran juga sangat penting. Selama ini kita hanya memiliki pelatihan terbatas, sementara teknologi terus berkembang. Mungkin kita bisa mengusulkan adanya program pelatihan rutin bagi guru, Bu. Saya sangat setuju Ibu. Mungkin juga bisa kita mengoordinasikan dengan loka kurikulum atau kesiswaan, dan juga untuk pelatihan bagi guru itu sangat penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal dan sebaik mungkin. Selain itu juga kita juga perlu mengembangkan perpustakaan sekolah agar tidak hanya dalam bentuk buku, teks dan juga e-book atau media pembelajaran digital lainnya. Saat ini juga siswa itu lebih sering mengakses informasi secara digital, jadi perpustakaan digital itu akan sangat membantu mereka karena di era yang sekarang ini adalah era digital. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Selain memperbarui sarana di kelas, kita juga perlu meningkatkan koleksi perpustakaan dengan menyediakan buku-buku digital dan akses ke jurnal pendidikan. Di samping itu, kita juga perlu mengevaluasi keberadaan ruang-ruang pendukung lainnya seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan ruang seni. Apakah ruang-ruang tersebut sudah memenuhi standar untuk kegiatan pembelajaran, ya Bu? Untuk laboratorium IPA dan komputer itu saya rasa kita perlu melakukan pemeriksaan rutin saja untuk memastikan alat-alatnya berfungsi dengan baik. Dan juga untuk beberapa komputer itu di laboratorium komputer itu memang sudah tua dan agak lemot, jadi kita akan melakukan pengadaan lagi yang seperti tadi. Dan juga selain itu juga mikroskop atau alat percobaan itu sudah mulai rusak. Selain itu juga ruang seni juga perlu kita perbaiki lagi dengan membeli atau mengadakan banyak alat yang digunakan untuk mendukung kreativitas siswa. Kita bisa membuat proposal pengadaan alat-alat tersebut.
Betul sekali Bu, saya juga berpikir bahwa kita bisa mulai melakukan survei kepada siswa dan orang tua mengenai sarana dan prasarana yang mereka rasa perlu diperbaiki. Dengan melibatkan mereka, kita bisa mendapatkan masukan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu langkah yang sangat baik Ibu. Kita bisa membuat formulir survei dan mendistribusikannya ke siswa dan orang tua. Selain itu juga kita dapat menganalisis hasilnya dan menyesuaikannya sesuai dengan prioritas yang kita butuhkan dan kita perbaiki. Lalu hasil evaluasi nantinya kita bisa presentasikan dalam rapat komite sekolah untuk mendapatkan persetujuan mengenai anggaran dan program-program perbaikan lainnya. Saya setuju Bu, jika kita bisa mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, kita pasti bisa mewujudkan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung proses pembelajaran. Terima kasih Bu atas diskusinya. Saya rasa kita bisa menyusun rencana evaluasi dan pengadaan sarana prasarana untuk tahun ajaran berikutnya. Sama-sama Ibu, semoga evaluasi yang kita lakukan itu membawa perubahan yang signifikan dan positif bagi kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Dan juga kita akan terus berusaha memperbaiki hal yang baik terhadap siswanya.